Shalom, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kembali kita belajar dan juga merenungkan dalam acara Kebun Pagi IBC Manuel. Dan sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita minta pimpinan para Roh Kudus dan mari kita berdoa. Bapa kami yang tertata di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami mendengarkan renungan, dan biarlah Roh Kudus terus memimpin, membimbing, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Biarlah kami sungguh-sungguh memperoleh rema dan berkat yang sama. Sekali lagi Tuhan, pimpin kami dalam nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Renungan pagi hari ini bertemakan pentingnya mengambil keputusan yang penting dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Dan hari ini kita belajar untuk bagaimana mengambil keputusan dari ketiga tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, tokoh yang bernama Raja Yosafat. Tertulis dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3. Yang intinya pada saat itu ada 3 bani yang besar yang akan menyerang kerajaan Yosafat, dan berita yang disampaikan oleh prajurit kepada Yosafat sangat menakutkan. Namun pada saat itu, di tengah-tengah ketakutan, Yosafat mengambil keputusan penting, yaitu dia mencari Tuhan. Bukan hanya itu, juga mengajak prajuritnya dan rakyatnya untuk melakukan tindakan berpuasa. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Yosafat dan bangsanya terluput. Kita belajar ke tokoh yang kedua, yaitu Yeremia. Yeremia adalah tokoh Alkitab yang penuh dengan segala penderitaan. Namun kembali Yeremia juga mengambil keputusan. Dan kita bisa baca nanti di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Yeremia mengambil tindakan untuk berseru dan mencari Tuhan. Dan akhirnya segala intimidasi, segala apapun juga, ketika Tuhan mendapatkan dan memberikan kekuatan ke Yeremia, dan Yeremia akhirnya menang dalam menghadapi hal-hal yang memang memberatkan dia. Tokoh yang ketiga itu di dalam pertengahan kitab Ester, di mana diceritakan suatu saat bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Ester sebagai seorang wanita biasa, walaupun dia seorang ratu, dia mengambil keputusan yang penting juga, yaitu mengadakan doa dan puasa. Dan sungguh-sungguh Tuhan memberikan satu hal kemenangan buat hasil doa dan puasa, sehingga bangsa Yahudi terluputkan, dan akhirnya bahkan terus berlangsung. Banyak sekali bangsa Yahudi dimenangkan. Dari ketiga tokoh ini kita akan belajar jika kita kaitkan dengan kehidupan kita, di mana kita sadar betapa besarnya dalam menghadapi kehidupan ini. Marilah kita juga mengambil 3 keputusan yang sama. Yang pertama, kita menyadari segalanya berat, harga mahal semuanya. Juga banyak orang yang sakit, banyak orang yang merasakan putus asa. Kita juga harus mengambil sikap seperti Yosafat. Di tengah-tengah tekanan, kita cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan berpuasa. Dan hal yang kedua, kita belajar juga kepada Yeremia, doa bukan hanya sekedar doa, tapi sungguh-sungguh. Dia berseru dan juga dia yakin doa orang benar sangat berkuasa dan penuh
berkuasa dan akan meluputkan dari segala hal yang menyulitkan kita. Dan terakhir tentunya, kata seru ini merupakan kesungguhan bahwa kita membutuhkan Tuhan dan kita menyadari bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari himpitan-himpitan, segala kesulitan, bahkan bencana apapun. Karena kita sadar betul, seorang yang namanya Elia, orang biasa, bisa menghentikan hujan. Dan saat ini juga mukjizat yang sama boleh terjadi atas diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan renungan yang saat ini sungguh-sungguh akan memberikan kepada kami pencerahan bagaimana kami menghadapi masalah kehidupan yang berat ini. Dan kami mau ya Tuhan mengambil sikap seperti 3 tokoh ini, karena kami tahu kemenangan yang Tuhan sediakan itu bagaimana kami meresponi firman Tuhan ini. Berdoa untuk setiap orang yang dalam keadaan kesusahan apapun juga, biarlah renungan ini akan menguatkan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan dari saya kiranya dapat memberkati, menguatkan, dan kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Sekian, terima kasih.